Balai Pelestarian Wilayah Budaya Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong menggelar workshop pelestarian noken untuk membangun sinergi dalam pelestarian dan pengembangan noken sebagai warisan budaya dunia yang berlangsung di Gedung Keik Malamoy Kilometer 13 Sorong Timur Kota Sorong, Papua Barat. Noken telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Noken adalah kerajinan rajutan asal Papua. Selain dirajut dari benang serat kayu, akar anggrek dan rumput yang tumbuhnya di danau atau kali, masyarakat suku Moy di Papua Barat menyebutnya dengan bahasa Moy adalah banto yang didapatkan dari dalam hutan dan danau. Bahan alam inilah yang digunakan sebagai bahan dasar untuk diolah menjadi beragam kerajinan tangan, khususnya tas noken yang dipakai oleh mama-mama Papua. Made sebagai staf perencanaan fungsional Pamang Budaya Kabupaten Sorong menjelaskan kegiatan kebudayaan seperti workshop pelestarian noken adalah salah satu agenda yang digelar setiap tahun dengan tujuan noken sebagai warisan budaya dunia, sehingga ada action dan ada kegiatan yang kita lakukan dalam pemeliharaan noken sehingga setiap tahunnya ada kemajuan. Kegiatan workshop pelestarian noken ini adalah salah satu agenda kita tiap tahun. Tujuannya adalah di mana noken ini kan sebagai warisan dunia, sehingga ada action, ada kegiatan yang kita lakukan, sehingga di dalam penilaian tiap tahunnya itu ada kemajuan tentang noken itu. Karena dalam awal penetapannya bahwa noken itu adalah sangat urgensi untuk dilestarikan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ini kita kasih pemahaman kepada masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat juga akan membantu kita di dalam pelestarian noken itu sendiri dan di dalam perlindungan noken sebagai warisan budaya dunia, dan sekaligus juga sebagai pemenuhan Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Memang selama ini kita melakukan kegiatan ini kan seluruh Papua dan Papua Barat, Pak. Kebijakan-kebijakan di daerah itu sendiri-sendiri beda. Nah, dengan adanya kegiatan inilah kita akan mendorong untuk ada regulasi yang dibuat oleh daerah sendiri, baik itu lingkungannya, penyediaan bahan bakunya, baik itu pemasaran atau desainnya, baik itu penetapan komunitas-komunitas itu sendiri. Nah, dalam kegiatan ini tujuan kami utama adalah semua sektor itu bergerak. Dari sektor perekonomian, bagaimana dia memanfaatkan ini untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan melakukan inovasi-inovasi untuk pemasarannya. Nah, perlu juga ada desain, sehingga yang desain yang dalam hari ini jangan kembali ke noken yang tidak asli. Desain yang asli yang dibuat dengan variasi, dengan warna-warna adat, sehingga antusias dari pecinta noken ini akan lebih baik, karena selama ini noken telah beralih fungsi. Satu, dari bahan bakunya sendiri sudah jauh melenceng dari apa yang dinamakan dengan tradisional. Semua berpindah ke modern. Nah, dalam penilaian UNESCO itu hampir kita nggak diakui noken itu sebagai warisan, karena salah satunya itu. Kedua, pemerintah daerah setempat tidak memberikan regulasi, terutama lingkungan bagaimana penyediaan bahan baku itu harus tetap ada, harus stabil, sehingga masyarakat tidak asal bikin, mencari di tempat. Nah, dengan adanya kegiatan ini, itulah tujuan kami. Salah satu komunitas yang ada di Papua, yaitu komunitas Kanopa, itu sudah mulai merintis semua jenis tanaman yang bisa dibuat untuk bahan noken, semua sudah ditanam di sana. Nah, saya harap di sini juga seperti itu. Selain itu, Edika Kolis, penggerak Sanggar Safuelet Distrik Braur Kabupaten Sorong, dengan adanya kegiatan ini saya tidak kecil hati, karena dengan kegiatan ini membuka mata kami dan nikmat dan karunia. Sekalipun kami tinggal di pedalaman, dengan adanya kegiatan ini kami akan terus belajar dan berkarya. Teman-teman dari beberapa sanggar yang ada di Kabupaten Sorong, saya dari Sanggar Safuelet Distrik Braur Kabupaten Sorong, distrik yang paling pedalaman. Itu pun saya tidak kecil hati, tapi saya ucap syukur buat Tuhan bahwa dengan adanya kegiatan workshop noken Papua yang sementara diadakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, kami sanggar-sanggar patutlah mengucap syukur, karena dengan kegiatan ini membuka kami mata, kami punya hikmat dan karunia. Sekalipun kami tinggal di pedalaman, tapi kami mempunyai mata, mempunyai hati untuk melihat
mata kegiatan ini intinya untuk pembinaan masalah menyangkut noken Papua yang nantinya akan kami belajar dari awal materi ini sampai kami akan mendiskusikan secara beberapa kelompok yang nantinya kami akan membuat bahan-bahan lokal yang ada di pedalaman di kampung-kampung menjadi satu hasil noken yang sederhana tapi akan menjadi noken yang seperti begini. Noken yang ada ini mata noken dari kami suku Kelabra. Ya, ini pun bahan-bahan lokal yang kami dapatkan dari hasil-hasil kekayaan yang ada di hutan. Menyarankan bahwa kepada Dinas Kabupaten Sorong dalam hal ini Bupati Kabupaten Sorong dengan hormat mungkin beliau bisa kegiatan kebudayaan begini ke sanggar-sanggar bahkan dinas terkait. Kami pun ada punya perhatian serius supaya mama-mama Papua yang ada di kampung itu punya hikmat dan karunia yang sederhana ini. Mereka kreatif, mereka bisa mampu membuat noken, membuat hal-hal apa saja yang nantinya mereka akan menghasilkan menjual dan menghasilkan uang yang menjadi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan keluarga. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.